Renang gaya dada merupakan salah satu gaya berenang yang umum dilakukan. Renang ini juga bisa disebut dengan renang gaya katak. Disebut dengan gaya katak bukanlah tanpa alasan, mengingat renang tersebut memiliki gaya merupai hewan katak. Renang gaya dada dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki untuk bergerak, sedangkan dada menghadap ke permukaan air bertujuan untuk menimbulkan daya apung. Renang ini cenderung lebih mudah dilakukan daripada gaya renang lainnya. Sejarah renang gaya dada. Renang gaya dada konon sudah ada sejak zaman batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran-ukiran yang ada di batu purbakala. Salah satunya yang digambarkan dalam lukisan di Gua Pranang, Mesir Barat Daya, di mana mereka berenang menggunakan kaki meniru gaya seekor katak. Dalam prasasti di Babilonia kuno terdapat lukisan tersebut, dibuat oleh orang Assyria sekitar tahun 1538. Profesor ilmu bahasa dari Jerman bernama Nicholas Wuman menerbitkan buku berenang yang pertama, Collimbetes. Tujuannya untuk mengurangi risiko bahaya tenggelam. Di buku tersebut berisikan cara belajar berenang dengan gaya dada atau gaya katak. Pada tahun 1969, pengarang Prancis Michel de Venot menulis buku The Art of Swimming yang menjelaskan berenang gaya dada. Salah seorang pembacanya adalah Benjamin Franklin. Adapun kejuaraan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian perenang memakai gaya dada. Dalam lomba renang tahun 1844 di London, sejumlah perenang suku Indian ikut serta di dalamnya. Semakin berkembangnya zaman, kini renang gaya dada menjadi salah satu gaya yang populer digunakan. Hal ini tidak lepas dari mudahnya melakukan gaya ini dan cenderung lebih cepat dalam berenang, sehingga gaya dada sering digunakan untuk perlombaan berenang di berbagai olimpiade. Pada tahun 1875, Kapten Matthew Webb berhasil mencetakkan diri sebagai orang pertama yang berenang menyeberangi Selat Inggris. Selat selebar 34,21 km itu diseberanginya dengan berenang gaya dada selama 21 jam 45 menit. Olimpiade St. Louis 1904 adalah olimpiade yang pertama kali mempertandingkan gaya dada secara terpisah. Untuk jarak 440 yard atau 402 meter pada waktu itu diperlukan nomor gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Teknik gerakan renang dada. 1. Teknik meluncur. Dalam berenang gaya dada terdapat beberapa tahapan atau teknik yang harus diketahui. Hal ini membuat berenang lebih mudah dan juga lebih efektif. Teknik yang pertama yaitu teknik meluncur. Teknik tersebut digunakan saat pertama kali masuk ke dalam air. Dengan teknik meluncur yang baik, maka saat berenang akan memiliki gaya dorong yang kuat dan berenang pun bisa lebih cepat. Posisi pertama yang dilakukan adalah berdiri di tepi kolam renang, lalu mendorong tubuh ke arah depan menggunakan kaki. Setelah itu usahakan tubuh sejajar di permukaan air dengan tangan mengarah ke depan. Ikutilah gaya dorong tersebut dengan sedikit gerakan kaki, sehingga Anda akan mendapatkan teknik meluncur yang bisa sangat cepat. Kedua, teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan adalah teknik yang sangat penting untuk diperhatikan, di mana gerakan ini dibutuhkan untuk menjadi gaya dorong sekaligus berguna untuk menjadi daya apung. Gerakan tangan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari samping ke arah depan, lalu tarik kembali ke arah dada sehingga menimbulkan dorongan serta kepala terangkat di atas permukaan air. Untuk belajar pada pertama kali, Anda bisa menggunakan papan seluncur sebagai alat bantu. Dengan papan seluncur ini, Anda bisa melatih gerakan tangan yang baik dan benar. Perlu diperhatikan juga bahwa teknik gerakan tangan yang benar adalah dapat membuat tubuh seimbang di permukaan air. Teknik gerakan kaki. Gerakan berikutnya yaitu teknik gerakan kaki, di mana teknik ini adalah teknik yang paling penting untuk dipelajari. Teknik gerakan kaki yang baik bisa membuat kecepatan berenang semakin kencang, sehingga menjadi salah satu faktor penentu bagi seorang atlet renang gaya dada atau katak tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan meluruskan kaki saat meluncur. Setelah dorongan dari teknik meluncur melemah, lakukanlah teknik gerakan kaki. Lebarkan kaki menyerupai katak, lalu doronglah ke arah belakang dengan kekuatan maksimal. Ulang terus menerus hingga kaki menjadi lebih lentur dan juga lebih fleksibel. Keempat, teknik bernapas. Bernapas dengan baik juga sangat penting dalam melakukan renang gaya dada ini. Mengambil napas sebentar adalah saat menarik tangan sehingga kepala terangkat hingga ke atas permukaan air. Saat tersebut merupakan waktu yang tepat untuk menarik napas. Usahakan menarik napas dengan panjang agar dorongan berikutnya kekuatan bisa lebih kuat. Dalam menarik napas, hadapkan kepala ke arah permukaan air. Hal ini akan mempermudah
untuk menarik napas dan juga untuk melakukan gerakan selanjutnya. Hindarilah menghadapkan wajah ke arah depan atau ke atas. Hal ini akan membebani leher terlalu keras sehingga akan menimbulkan sakit pada leher. Kelebihan renang gaya dada: 1. Lebih mudah dilakukan. 2. Membentuk tubuh. 3. Baik untuk kesehatan. Manfaat renang gaya dada: menurunkan berat badan, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, menghilangkan stres. Kalau ada kurang kata, saya minta maaf. Terima kasih.